Halo semua, balik lagi nih sama kita, Worda, dari kelompok 136. Sebelumnya kenalin, namaku Sintarani Virgianti. Aku adalah mahasiswa baru program studi farmasi di Institut Teknologi Sumatera. Kalian semua apa kabar nih? Semoga kalian sehat selalu dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Oh ya teman-teman, kali ini kita dapat tugas tentang Ketera, yaitu kepo tentang ITERA. Dan materi yang akan kita bahas adalah sejarah tentang ITERA. Siapa sih yang gak kepo sama ITERA? Iya, Institut Teknologi yang terkenal itu loh. Institut Teknologi yang ada di Lampung. Pertama kali ada di Lampung. Mau tahu lebih lengkapnya? Yuk simak materinya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Panji Magaban. Saya dari Prodi Teknik Kelautan. Teman-teman tahu nggak Institut Teknologi Sumatera itu apa? Institut Teknologi Sumatera itu adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terdapat di Provinsi Lampung, di Pulau Sumatera. Lokasinya berada di antara wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kota Bandar Lampung loh. ITERA didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 loh teman-teman, tentang pendirian Institut Teknologi Sumatera yang ditetapkan Bapak Presiden kita, Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Oktober dan diundangkan tanggal 9 Oktober 2014. Walaupun peresmiannya dilaksanakan pada tahun 2014, tetapi ITERA sudah memulai kegiatan akademik loh, dengan menerima mahasiswa baru sejak tahun 2012 dan tahun 2013 loh teman-teman. Selain ITB dan ITS, dengan dibukanya ITERA dan ITK, maka pemerintah Indonesia memiliki 4 institut teknologi. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ezra. Halo teman-teman, nama saya Ezra Galan. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Pandu. Institut Teknologi Sumatera. Sebelum diresmikan ITERA dan ITK sebagai perguruan tinggi negeri di Indonesia hanya memiliki 2 institut teknologi yang diunggulkan, yaitu Institut Teknologi Bandung dan Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Kedua institut tersebut terletak di Pulau Jawa. Di satu sisi, kedua perguruan tinggi tersebut saat ini kapasitasnya sudah melebihi daya tampung maksimalnya. Sedangkan di sisi lain, kebutuhan akan kelulusan dari Institut Teknologi tingkat nasional semakin meningkat. Atas dasar kebutuhan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk menambah jumlah institut teknologi di Indonesia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia pada tingkat nasional. Jadi gitu teman-teman, supaya di Indonesia itu makin banyak berdirinya institut-institut teknologi. Oke, lanjut. Pendirian institut. Pemerintah merencanakan pendirian institut di Sumatera dan di Kalimantan. Institut Teknologi Sumatera akan dirintis pendiriannya serta dikembangkan dan dibina oleh Institut Teknologi Bandung dengan kualitas minimal setara dengan ITB. Pembangunan sebuah Institut Teknologi Sumatera juga dikaitkan dengan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Disebutkan dalam dokumen MP3EI bahwa salah satu prinsip dasar bagi keberhasilan pembangunan adalah produktivitasnya, inovasi, dan kreativitas yang mendorong oleh ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dan ini dipandang sebagai salah satu pilar perubahan dalam kaitan ini. Pengembangan SDM yang unggul, berkualitas, menguasai IPTEK, sekaligus memiliki karakter kewirausahaan yang baik menjadi sangatlah penting. Jadi gitu teman-teman. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Halo, di sini saya bakal lanjutin materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faiza Nabila Redis dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Nah, saya bakal bahas materi tentang potensi sumber daya energi. Potensi sumber daya energi di wilayah Sumatera seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan panas bumi itu tersebar dan berlimpahnya merupakan modal dasar dalam mewujudkan Sumatera sebagai lumbung energi khususnya melalui pembangunan ketenaga listrikan dan penyediaan energi bahan bakar dan industri. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, semua menjelaskan betapa berpotensinya wilayah Sumatera pada kandungan sumber daya alam tersebut. Dalam konteks strategi utama pelaksanaan MP3EI, nah sebelumnya mungkin ada yang nggak tahu nih apa itu MP3EI. Nah, MP3EI itu adalah pola induk perencanaan ambisius dari pemerintah Indonesia untuk dapat mempercepat realisasi perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran. Oke, balik lagi. Peran sumber daya manusia yang berpendidikan menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, tujuan utama di dalam sistem pendidikan dan pelatihan untuk mendukung hal tersebut di atas haruslah bisa menciptakan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan sains dan teknologi. Hai semua, perkenalkan, namaku Ira Rosmalia dari kelompok Worda 136. Aku salah satu mahasiswa baru Institut Teknologi Sumatera dengan program studi Teknik Biosistem. Oh iya, kalian udah pada tahu belum nih tentang latar belakang pendirian Institut Teknologi Sumatera? Atau apa sih yang melatar belakangi berdirinya Institut Teknologi Sumatera? Kalian wajib tahu loh apa yang melatar belakangi berdirinya ITERA. Bagi yang belum tahu, simak penjelasanku berikut ini ya. Upaya percepatan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang sains, teknologi, dan budaya, memerlukan kesiapan penyediaan sumber daya manusia yang unggul. Nah, untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud memiliki program pendirian Institut Teknologi Negeri di Pulau Sumatera. Dalam konteks strategi utama pelaksanaannya, yaitu Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau bisa disingkat MP3EI. Peran sumber daya manusia yang berpendidikan menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, tujuan utama di dalam sistem pendidikan dan pelatihan untuk mendukung hal tersebut haruslah bisa menciptakan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan sains dan teknologi. Dengan demikian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki program pendirian Institut Teknologi Negeri di Pulau Sumatera. Penyusunan proposal telah dilakukan pada tahun 2011. Institut Teknologi di Pulau Sumatera tersebut telah ditetapkan akan berlokasi di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, yang telah dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 060-P-2012. Status penyelenggaraan perguruan tinggi tersebut akan ditetapkan melalui keputusan Presiden. Berkenaan dengan rencana tersebut, berdasarkan penugasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka pada tahap awal atau sambil menunggu selesainya pembangunan infrastruktur kampus, pengembangan dan penyelenggaraan akan dilaksanakan oleh Institut Teknologi Bandung yang telah bekerja sama dengan seluruh pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. Itu dia teman-teman, sekilas dari latar belakang pendirian Institut Teknologi Sumatera. Sebelumnya kenalin, namaku Sintarani Virgianti. Aku adalah mahasiswa baru program studi farmasi. Di sini aku akan melanjutin materi tentang arti dan lambang. Jadi, ITERA sendiri memiliki lambang berbentuk Pulau Sumatera yang terdiri dari 72 bujur sangkar berwarna kuning emas
dan 1 bujur sangkar berwarna merah di ujung bawah menandakan kedudukan ITERA. 72 bujur sangkar berwarna kuning emas dan 1 bujur sangkar berwarna merah yang membentuk Pulau Sumatera memiliki makna ITERA sebagai milik seluruh provinsi di Sumatera. Warna kuning emas memiliki makna keunggulan dan mutu tinggi ITERA yang menyelenggarakan pendidikan teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan kemanusiaan. Warna merah memiliki makna keberanian dan inovasi, pelopor, dan ketangguhan ITERA dalam menghantarkan bangsa Indonesia di kancah dunia melalui pendidikan yang bermartabat. Selanjutnya, untuk materi arti lambang bakal dijelasin sama temanku yaitu Iklimah. Nah, untuk materi arti dan lambang yang berikutnya bakalan aku nih teman-teman yang jelasin. Tapi sebelumnya, kenalin dulu. Halo, nama aku Iklimah Dita Azahra, mahasiswa baru program studi matematika di Institut Teknologi Sumatera, teman-teman. Di materi ini aku bakalan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan ITERA. Nah, yang pertama ada visi ITERA. Visi ITERA adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta dapat memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada misi. Misi ITERA adalah untuk berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan, teman-teman. Berikutnya ada tujuan dilahirkannya ITERA, teman-teman. Tujuan dari dilahirkannya ITERA adalah untuk memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan untuk diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Sumatera khususnya dan bangsa Indonesia, sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta dunia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, kemanusiaan, lingkungan, melalui wahana Tridharma perguruan tinggi. Dengan penugasan ITB untuk melahirkan Institut Teknologi Sumatera atau yang biasa kita sebut ITERA, diharapkan ITERA dapat menjadi perguruan tinggi dengan reputasi dan kualitas yang mendekati ITB. Nah, untuk materi arti dan lambang sampai situ dulu, teman-teman. Gimana? Udah pada ngerti kan? Untuk materi berikutnya bakalan dijelasin sama temen aku dari kelompok 136. Perkenalkan, nama saya Ardisa Dharma Fahri, saya dari program studi teknik sipil. Saya akan membacakan struktur organisasi di Institut Teknologi Sumatera. Dimulai dari Rektor, Profesor Dr. Insinyur Dr. Andes Insinyur Mitra Jamal, Insinyur Profesional Utama. Wakil Rektor, Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Insinyur Dr. Andes Insinyur Mitra Jamal, Insinyur Profesional Utama. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Profesor Dr. Sukrasno, Magister Sains. Ketua Jurusan Sains, Profesor Dr. L. Hari Wiryanto, Magister Sains. Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, Dr. Rahayu Sulistiorin. Ketua Jurusan Teknologi Produksi dan Industri, Profesor Dr. Insinyur Denny Juanda. Sekian penjelasan dari saya, semoga kalian paham ya. Terima kasih. Oke, makasih teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Sekian penjelasan dari kelompok kita. Stay safe and stay healthy semua.